Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ica Melisa Cahaya Sukawati dengan NIM 0567477767. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan praktikum transaksi basis data dan praktikum basis data terdistribusi menggunakan database MySQL. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas 3 pada mata kuliah basis data. Untuk tugas 3-nya adalah melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum transaksi basis data terdistribusi. Untuk mendukung praktikum kali ini, saya menggunakan database rumah sakit yang telah dibuat pada tugas sebelumnya. Nah, ini untuk MySQL dan Apache-nya sudah running. Di sini saya sudah membuka untuk PHP MyAdmin. Nah, ini menggunakan database rumah sakit satu yang saya buat pada tugas sebelumnya. Dan untuk mendukung praktikum kali ini, saya juga menambahkan tabel obat dan saya isikan datanya sebagai berikut dan transaksi obat yang dimana strukturnya sebagai berikut. Untuk mensimulasikan pengelolaan stok obat dan transaksi pembelian obat oleh pasien. Oke, langsung saja kita mulai untuk transaksi pertama yaitu transaksi commit. Untuk transaksi commit, prosedur ini melakukan penambahan data pasien ke dalam tabel pasien. Di sini kita buka rutin, kemudian create new rutin, kita berikan nama rutin transaksi 1. Nah, di sini sudah berhasil terbuat, kemudian kita cek execute. Di sini untuk ID pasien nomor 6, kemudian nama Rocky yang baru saja kita tambahkan dari rutin tadi sudah tampil. Oke. Untuk saat transaksi selanjutnya yang kita coba buat adalah rollback. Kita buat dengan judul transaksi 2. Oke. Di sini kita mencoba mengupdate nama pasien menjadi Rahul, di mana ID pasiennya adalah 1. Kemudian kita masukkan rollback. Kemudian kita coba go. Nah, untuk transaksi 2-nya sudah berhasil dibuat. Kita coba execute. Nah, di sini ID pasien tetap Rani, tidak berubah menjadi Rahul karena transaksi telah dikembalikan ke kondisi sebelum proses update dilakukan. Oke, kemudian kita membuat transaksi selanjutnya yaitu transaksi save point.
Definisinya saya buat seperti ini. Nah, kita coba go. Oke, saya jelaskan dulu. Di sini saya mencoba insert pada tabel pasien dengan value sebagai berikut. Kemudian saya save point untuk menjadi poin pertama. Kemudian pada percobaan kedua, saya mencoba memasukkan data dengan value sebagai berikut, namun saya rollback kemudian ke save point, poin pertama. Nah, di bawahnya saya mencoba melakukan insert kembali dengan data value sebagai berikut. Ya, kita coba untuk go. Nah, di sini sudah berhasil terbuat. Kita coba untuk execute. Nah, di sini tampil bahwa data value nomor 7 Gibran masuk, data nomor 8 tadi tidak masuk, kemudian data ID pasien nomor 9 masuk. Terlihat bahwa data sebelum save point tetap tersimpan, sedangkan data setelah save point dibatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa save point dapat digunakan untuk mengembalikan transaksi ke titik tertentu. Seperti itu. Nah, kemudian untuk praktikum selanjutnya, saya akan membuat trigger yang berfungsi untuk mengurangi stok obat secara otomatis ketika terjadi transaksi pembelian obat. Di sini saya tambahkan melalui menu trigger, create new trigger. Kita beri nama trigger jual. Untuk tabelnya ada di transaksi obat. Sini after insert, oke. Nah, kita coba untuk run, untuk go. Di sini sudah terbuat transaksi obat. Harusnya di sini ada ya. Nah, kemudian simulasinya di sini trigger sudah dibuat. Kita akan coba untuk cek sebelumnya obat yang ada adalah sebagai berikut. Kita akan coba membuat transaksi penjualan untuk obat amoxicillin berikut. Stok sebelumnya adalah 20. Kemudian kita buat simulasi transaksi. Nah, di sini saya akan menambahkan data transaksinya dengan ID transaksi 1, ID pasien 1 yang melakukan transaksi, kemudian ID obatnya 2, yaitu si amoxicillin tadi dengan jumlah 3 obat, dan harga 45.000 sesuai dengan harga obat amoxicillin. Nah, kita coba untuk buat. Nah, di sini di transaksi obat sudah terbuat. ID pasien 1, ID obat, jumlah, dan total harga. Kita cek pada obat. Nah, di sini sudah berkurang stoknya menjadi 3. Di sini dimana menunjukkan untuk trigger yang dibuat tadi sudah berjalan. Jadi setelah dilakukan transaksi pembelian sebanyak 3 buah, sistem secara otomatis mengurangi stok menjadi 17 yang tadinya adalah 20 tanpa perlu menjalankan perintah update secara manual. Seperti itu. Oke, untuk trigger sudah selesai dan selanjutnya kita akan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Karena saya menggunakan macOS atau sistem operasi Mac dan telah mendapat izin dari tutor mata kuliah basis data untuk menggunakan simulasi yang setara di lingkungan macOS, maka konfigurasi Windows dan Ubuntu pada panduan di modul digantikan dengan 2 node database yang berjalan pada
lingkungan macOS. Nah, untuk saya menggunakan database rumah sakit ini untuk database Note 1 direpresentasikan oleh database rumah sakit berikut. Untuk database ini berfungsi sebagai node utama dan menyimpan data rumah sakit yang meliputi tabel pasien, dokter, obat, transaksi obat, dan sebagainya. Kemudian database ini akan menjadi sumber data pada proses distribusi dan sinkronisasi data. Oke, langsung saja untuk kita import. Kita cek sebelumnya data pasien, transaksi, kita ekspor. Sorry. Jadi kita buat database baru sebagai nodulnya. Seperti ini. Di sini sudah dibuat, namun masih kosong, dari strukturnya tidak ada. Nah, di sini kita akan import dari database satu, database pertama. Oke, sudah berhasil diimport. Kita cek untuk strukturnya, tabelnya apakah isinya sama. Untuk eh, struktur tabel Note 2 ini dibuat sama dengan Note 1 agar dapat menerima hasil sinkronisasi data. Nah, kita akan menambahkan data pasien baru pada Note 1. Data sebelumnya pada Note 1, kemudian kita tambahkan. Oke, kita cek data pasien. Nah, di sini saya terambah data pasien Note 1. Kemudian kita akan coba sinkronisasi untuk copy ke Note 2. Nah, di rumah sakit 2 sudah ditambahkan data yang sama dengan rumah sakit 1, di mana di pasiennya adalah 10. Kita coba cek. Di sini pasien 1 sudah tertampil. Oke, dan kita coba di sebaliknya itu dari data Note 2 ke Note 1. Kita insert dulu. Oke, di sini sudah tertambah pasien Note 2. Kita cek pada pasien tabel pasien pada rumah sakit 2. Di sini sudah muncul. Kita coba untuk sinkronisasi dengan insert ke database pertama.
Nah, kita coba. Oke, di sini sudah tertampil. Kita coba di rumah sakit. Not pertama, di sini pasti not 2 sudah muncul. Nah, perbedaan datanya dapat terlihat dan berdasarkan hasil praktikum simulasi basis data terdistribusi ini berhasil dilakukan menggunakan dua database sebagai dua node logis. Perubahan data dari node 1 dapat disinkronkan ke node 2 dan sebaliknya. Dengan demikian, praktik ini menunjukkan konsep distribusi dan sinkronisasi data antar node pada lingkungan Mac OS menggunakan XAMPP dan PHP-MyAdmin. Baik, demikian tugas 3 yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon koreksinya, mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.